Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita di sini akan menjelaskan sedikit tentang teknik perawatan dan perbaikan yang ada di industri, khususnya yang ada di laboratorium. Pertama-tama kita kenalan dulu ya. Yang pertama, nama saya Muhammad Faiz Ahajat, NRP 2215030059. Dan nama saya Agustin Prabowo, NRP 221503009. Nama saya Rahmat Irfan Jafar, NRP 221599092. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu satu persatu. Di sini secara umum lah ya, gimana sih teknik perawatan dan perbaikan yang ada di industri itu sendiri itu gimana. Jadi pada dasarnya ada 4 macam cara perawatan dan perbaikan yang ada di industri. Yang pertama itu ada preventive maintenance, predictive maintenance, breakdown maintenance, dan corrective maintenance. Jadi kita mari bahas satu-satu ya. Yang pertama ini preventive maintenance. Preventive maintenance sendiri itu adalah suatu maintenance atau suatu perawatan mesin-mesin yang ada di industri secara terjadwal. Jadi sebelumnya kita sudah melis apa yang mau kita cek, apa yang mau kita perbaiki itu sudah di list, sudah terjadwal lah ya. Jadi meskipun alat itu tadi tidak rusak, kita tetap mengecek secara berkala dan terjadwal. Tujuannya apa? Jadi kita sebelum istilahnya kalau di pantai itu sebelum hujan kita sudah sedia dengan payung. Jadi sebelum itu rusak, kita sudah mencegah tadi itu rusak. Jadi kita nggak terlalu banyak mengeluarkan uang. Yang kedua? Dan yang kedua itu predictive maintenance. Sebenarnya predictive maintenance itu sifatnya ialah suatu prediksi yang suatu perawatan yang terprediksi atau yang telah terjadwal, yang dimana predictive maintenance ini merupakan evaluasi dari preventive maintenance. Dan untuk mengetahui bagaimana alat itu dilakukan suatu perawatan secara berkala, itu memiliki beberapa indikator-indikator. Salah satunya ialah dari datasheet dari komponen yang digunakan, karena di situ jelas disampaikan bahwa lifetime dari suatu komponen itu pasti memiliki tingkat yang berbeda-beda, dan di situ kita bisa memprediksi kapan kita melakukan perawatan secara berkala, dan kita bisa memprediksi alat itu akan bekerja dalam waktu yang seberapa lama. Dan yang selanjutnya ialah breakdown maintenance. Breakdown maintenance sendiri itu beda seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau yang saya jelaskan tadi kan sebelum rusak itu kita sudah melakukan pengecekan, perawatan agar barang tadi tidak rusak. Beda dengan breakdown maintenance. Breakdown maintenance itu kita melakukan perawatan atau perbaikan ketika alat tadi itu sudah rusak. Jadi secara spontan, tidak terencana. Jadi semisal ada motor di suatu industri tiba-tiba meledos. Jadi kita waktu meledos tadi ya itu tadi kita langsung perbaiki saat itu juga. Jadi itu kan suatu mesin meledos itu kan tidak terjadwal ya meledosnya kapan. Kita juga tidak tahu dan itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi itu yang dinamakan dengan breakdown maintenance. Yang terakhir yaitu corrective maintenance. Jadi corrective maintenance itu dia itu mencanangkan suatu perawatan yang berdasarkan dari kelayakan waktu operasi dari mesin dari petunjuk buku alat tersebut. Nah, pemeriksaan ini merupakan general overhaul yang meliputi pemeriksaan, perbaikan, dan pergantian terhadap setiap bagian-bagian alat yang tidak pakai lagi, baik karena rusak maupun batas maksimum waktu operasi yang telah ditentukan. Sensor suhu sendiri adalah suatu alat di mana dia dapat merubah besaran suhu menjadi besaran elektrik sehingga dapat kita baca sebagai data yang dapat kita analisa. Macam-macam sensor suhu sendiri itu sebenarnya banyak banget. Kalau misalnya disebutkan ya nggak cukup lah di video ini kayaknya ya. Jadi kita persempit lah. Lagian juga kita kan di sini kan membahasnya kan cuman sensor suhu yang ada di laboratorium. Nah, sedangkan sensor suhu yang digunakan di laboratorium sendiri itu ada 3 macam yang paling sering digunakan di suatu industri. Yang pertama itu ada thermocouple, yang kedua ada pirometer, dan terakhir ada RTD. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah thermocouple. Thermocouple sendiri itu adalah suatu jenis sensor suhu yang terbuat dari 2 jenis logam yang berbeda, di mana ketika sensor tersebut dikenai suhu yang tinggi atau suatu panas, maka dia akan menghasilkan suatu beda potensial.
Terus kalau semisalnya kita itu punya sebuah thermocouple, kita tuh harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu ketika kita ingin mengganti atau menambah panjang dari thermocouple tadi, kita harus menggantinya dengan kabel yang sejenis dengan yang kita punya tadi. Jadi kita nggak boleh sembarangan mengganti kabel yang akan kita gunakan atau nanti akan berakibat fatal pada thermocouple. Yang kedua, thermocouple itu sangat sensitif sekali dengan yang namanya noise. Jadi saat kita meletakkan thermocouple tadi, kita harus sangat berhati-hati karena thermocouple sangat sensitif sekali terhadap noise. Barometer adalah suatu alat untuk mengukur suhu permukaan pada suatu objek tanpa harus ada kontak. Jadi pakai barometer ini kayak sulapan. Kita nggak harus bersentuhan langsung dengan objek yang akan kita tes ya. Apa yang kita tes suhunya itu kita nggak pakai menempel. Jadi kayak sulapan cuma ditembak aja. Bentuknya seperti tembak dan dia bisa mengukur suhu yang kita ukur tadi. Terus penggunaan barometer ini efektif sekali karena tidak harus bersentuhan tadi. Jadi dalam range-nya itu sangat panjang ya, sangat besar. Dia bisa mendeteksi suhu yang sangat-sangat dingin ataupun sangat-sangat panas karena itu tadi dia nggak harus ada kontak, nggak harus bersentuhan langsung. Nah untuk perawatannya itu yang pertama suhu barometer itu harus diperhatikan. Ya seperti kebanyakan alat lah ya. Suatu alat itu tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Kalau misalnya terlalu panas itu nanti juga bisa merusak alat tadi. Kalau terlalu dingin juga ya sama, merusak alat. Jadi mending peletakannya itu harus ditentukan yang di tempat yang benar lah ya. Nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas. Terus yang kedua itu membersihkan lensa secara berkala karena apabila lensa kotor maka data bisa tidak akurat. Ya seperti kamera lah. Misalnya kalau kamera kita itu tertutup keringat atau apa itu kan juga gambarnya kan jelek. Nah ini sama. Soalnya pengukuran barometer itu dia pakai lensa. Jadi lensanya itu harus kita rutin setiap hari kalau bisa ya dibersihkan biar hasilnya itu akurat. Untuk perawatannya sendiri yang perlu diperhatikan adalah cuma sedikit, yaitu kita perlu membersihkannya dengan rutin agar tidak berdebu dan kotor, jadi masih bagus terus. Terus kita juga harus melakukan kalibrasi yang secara berkala, jadi hasilnya nanti tetap nggak berbeda-beda. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sensor tekanan, di mana kemarin ketika kami berkunjung di suatu industri, sensor tekanan yang digunakan ialah sensor tekanan untuk udara. Di industri kemarin kita berkunjung di
PT Aneka Gas Industri, yang dimana di situ dia memproduksi bahan-bahan yang berupa seperti elemen-elemen udara, yang bahan dasarnya adalah udara. Dimana di dalam udara bebas itu terdapat beberapa elemen, yang salah satunya ada hidrogen, ada oksigen, dan juga ada nitrogen. Nah, di situ untuk bisa mengalirkan suatu udara yang ada di ruangan bebas ke dalam pipa-pipa produksi itu dibutuhkan suatu sensor tekanan agar bisa terukur berapa tekanan udara yang masuk. Dan di perusahaan kemarin itu untuk bisa merubah suhu yang awalnya tinggi menjadi turun sebegitu ekstrim itu menggunakan suatu teori yaitu isoadiabatik, di mana isoadiabatik itu ialah konsep dasarnya memindahkan suatu udara dari pipa yang berdiameter kecil ke pipa yang berdiameter besar. Seperti contoh, kita ingin mengalirkan udara di suatu pipa dengan diameter 6 inch ke diameter 24 inch. Otomatis tekanan yang ada di pipa 6 inch dan 24 inch pasti berbeda. Di 6 inch itu tekanannya bisa mencapai 5 bar, sedangkan di 24 inch tekanannya bisa mencapai turun drastis kurang lebih 2 bar. Nah, di situ kita bisa melihat berapa besar tekanan yang ada di pipa A dan pipa B, itu salah satunya dengan sensor tekanan. Dan sekarang saya ingin menjelaskan sedikit mengenai spesifikasi sensor tekanan udara yang digunakan, yaitu sensor dengan tipe MPX 5700 PA. Nah, di sini sensor tersebut memiliki tipe dengan karakteristik yang berbeda dengan sensor-sensor yang lain, di mana untuk pressure range-nya itu atau range tekanannya itu sekitar 0 sampai 50 kPa, dan untuk supply-nya itu membutuhkan 5 volt DC dan 7 mA. Sedangkan untuk sensitivitas sensornya sendiri itu mencapai sekitar kurang lebih 90 mV per kPa. Dan untuk respon time-nya, karena suatu sistem akan semakin baik ketika respon time-nya akan semakin kecil. Nah, respon time untuk sensor ini kurang lebih 1 milisecond. Dan untuk errornya, karena ini suatu bahan atau teknologi yang buatan manusia, pasti memiliki nilai tingkat error sendiri, yaitu sekitar 2,5%. Itu untuk range maksimalnya. Dan yang perlu ditekankan dalam penjelasan saya kali ini bukan kepada cara kerja atau spesifikasi dari sensornya, karena di situ pasti sudah ada dijelaskan dalam datasheet dari sensor itu sendiri. Dan yang akan saya tekankan di sini ialah proses perawatan atau maintenance pada sensor MPX 5700 PA. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah wiring yang ada pada instalasi sensor tersebut. Dan apabila wiring tersebut memiliki kesalahan atau adanya putus pada salah satu koneksi wiringnya, maka itu perlu perbaikan agar sensor tersebut dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Dan yang kedua ialah mengecek kebersihan. Kebersihan itu meliputi kebersihan alat maupun kebersihan yang ada di lingkungan tempat sensor itu berada. Tujuannya kenapa? Ketika kebersihan yang ada di sekitar sensor tersebut kurang layak atau bisa dikatakan kotor, berdebu, dan mungkin mengandung banyak air, itu akan mempengaruhi kinerja dari sensor itu sendiri. Dan yang selanjutnya ialah bentuk fisik. Bentuk fisik dari sensor ini pastinya ketika sensor ini digunakan pada jangka waktu yang lama, itu pasti akan memiliki suatu perubahan pada bentuk fisiknya, seperti adanya korosi yang ada di sudut-sudut sensor. Hal itu disebabkan karena adanya kandungan air yang berlebih yang ada pada plan yang digunakan untuk sensor tersebut. Karena untuk sensor MPX 5700 PA ini digunakan untuk mengukur tekanan pada tabung-tabung atau pipa-pipa untuk penyaluran udara. Pastinya di dalam udara itu terdapat kandungan air. Walaupun itu relatif kecil, tapi jika lama-kelamaan itu akan menimbulkan korosi pada komponen-komponen, salah satunya pada sensor ini. Dan yang terakhir ialah perhatikan
insulasi resistansi. Insulasi resistansi ini seperti untuk mengawasi bagaimana sensitivitas dan reliability dari sensor ini sendiri. Jika sensor ini memiliki resistansi yang tinggi, itu otomatis sensor ini mengalami beberapa gangguan. Makanya itu perlu dilakukan pengecekan atau perawatan secara berkala untuk mengecek itu sendiri. Dan salah satunya agar semua kendala yang berkenaan dengan insulasi resistansi itu dilakukan kalibrasi. Itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Kali ini saya akan menerangkan mengenai hidrometer. Hidrometer adalah suatu alat yang didesain untuk mengukur kepadatan relatif pada jenis cairan. Nah, cairan itu diukur berat jenisnya dengan menggunakan alat ukur ini. Nantinya akan diketahui rasio kepadatannya dengan densitas airnya. Hidrometer sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk mengukur berbagai jenis cairan. Karena dapat digunakan untuk mengukur berbagai jenis cairan yang memang ingin diketahui berat, jenis, dan densitas airnya. Misalnya cairan susu. Nah, cairan susu tadi diukur tingkat kepadatannya akan diketahui dengan mudah dan instan hanya dengan menggunakan alat ukur ini. Jadi prinsip kerjanya dari alat ini yaitu dengan mengaplikasikan hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini menekankan pada statement benda yang masuk atau tercelup dalam fluida akan mendapatkan gaya dorongan dengan arah yang besarannya dengan berat jenis fluida tersebut. Dengan demikian, ketika hidrometer dimasukkan ke dalam satu cairan tersebut akan kembali memberi gaya ke atas dengan besaran yang sama dengan cairan yang dipindahkan. Alat ukur ini berperan untuk mengkonversikan gaya ke atas tersebut menjadi satuan massa jenis cairan tersebut. Hal ini disebabkan karena alat ukur ini terdapat cairan dengan massa jenis yang telah diketahui melalui angka-angka terlihat pada skala alat tersebut. Jadi selanjutnya itu mengenai cara penggunaan dari hidrometer. Cara membacanya, pengukuran massa ini dengan menggunakan skala yang ada di alat tersebut. Hasil pengukuran massa jenis cairan tersebut ditunjukkan oleh angka di mana angka tersebut ditunjuk oleh cairan pada saat cairan tersebut naik di alat tersebut. Nah, satuan ukurannya itu gram cm kubik. Sekarang mengenai cara perawatan. Cara perawatannya yaitu dengan menyimpan alat tersebut di dalam wadah dengan suhu 20 derajat Celcius dengan tujuan agar terjadi kenaikan suhu. Kemudian usaha kondisi ruangan yang digunakan untuk menyimpan tidak kondisi lembab karena alat tersebut bisa terkena korupsi. Hindari alat tersebut dari benturan atau guncangan keras karena alat ini mudah pecah. Jangan masukkan kembali ke wadah yang bukan di tempatnya. Jadi tempatnya itu sudah ada tempatnya sehingga alat tersebut bisa awet. Jadi gunakan alat sesuai dengan